Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua baca pres Prabowo dan Ganjar tampil kompak dan akrab saat mendampingi Presiden Jokowi di Kota Pekalongan. Koalisi Indonesia Maju siap menghadirkan kejutan terkait nama bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Kabar gembira untuk nelayan di pesisir Kabupaten Pekalongan. Sebuah SPBU khusus nelayan telah hadir sehingga nelayan bisa membeli solar subsidi dengan harga yang murah. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mastuki meresmikan stasiun pengisian bahan bakar SPBU nelayan di Kabupaten Pekalongan. Keberadaan SPBU pun diharapkan bisa memangkas biaya melaut para nelayan yang biasa membeli BBM solar eceran dengan harga yang lebih mahal. Untuk melanjutkan program sinergi antara Kemenko UKM dan Pertamina, solar untuk koperasi, solusi nelayan, Menteri Koperasi dan UKM datang ke Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, meresmikan SPBUN. Program Solusi Nelayan merupakan salah satu upaya pemerintah membantu menyejahterakan nelayan dengan cara menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat dengan harga yang normal. Yang sudah ada yang besar-besar itu kan 388. Nah, pada desa nelayan itu ada lebih dari 10.000. Nah, sekarang saya kira solusinya adalah dengan membangun unit-unit SPBU mini seperti ini di desa-desa nelayan, supaya aksesnya bisa langsung mendekati para nelayan dan juga para nelayan bisa mendapatkan harga SPBU, tidak lagi harga pengecer. Nelayan merasa terbantu dengan keberadaan SPBUN di wilayah pesisir, sebab mereka tidak lagi jauh-jauh membeli BBM ke tengkulak atau pengecer dengan harga yang lebih mahal. Iya, nelayan sini asli. Beli berapa liter ini? Ini beli 200.000. Ya. Satu hari melaut. Kebutuhannya berapa? Ya sekitar 40 liter. Oh, itu cukup ya? Iya cukup. Iya. Tertolong nggak Pak dengan SPBUN? Sangat tertolong sekali. Kenapa? Ya terjangkau dari rumah ke sini kan lebih dekat daripada biasanya kadang-kadang dari TPI, kadang-kadang dari Tengkulak. Jauh ya? Jauh sekali. Kalau harga di Tengkulak berapa? 9.000 sampai 8.500. Di SPBUN, nelayan dapat membeli solar subsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Setelah menjabat 10 tahun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengakhiri masa kepemimpinannya pada pekan depan. Ia pun mengundang puluhan wartawan ke rumah dinasnya di Puri Gede, Kota Semarang untuk berpamitan. Saat bertemu dengan awak media, Ganjar menyampaikan rasa terima kasih atas seluruh pemberitaannya selama ini dan ia juga meminta maaf bila selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah ada yang tidak pas, baik komunikasi, bergaul, dan lain sebagainya. Suasana keakraban pun dilanjutkan dengan sesi berbincang dan kesan pesan serta makan malam. Ganjar memberikan kenang-kenangan oleh awak media dengan gambar karikatur. Masa jabatan Ganjar Pranowo akan berakhir pada 5 September 2023. Ini dengan saya sudah selesai, sehingga nanti saya bisa bertemu dengan mereka semua, termasuk relawan tentu saja. Ini barusan juga ngobrol dengan kawan-kawan relawan yang sudah mulai siap gas. Informasi lainnya, anggota DPR RI Basyuruddin Nasori mundur dari Partai Kebangkitan Bangsa dan berpindah ke Partai Kabah, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Proses berpindah dari PKP ke P3 ditandai deklarasi bersama massa di Gedung Pertemuan Lasnur Convention Hall Kabupaten Tegal. Ribuan pendukung hadir memberikan dukungan bagi politisi ini. Selama ini, Basyuruddin dikenal sebagai politisi PKB di Senayan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten dan Kota Tegal serta Kabupaten Brebes.
Basrudin memilih pindah partai karena tidak terdaftar sebagai bakal caleg PKB. Proses pindah partai sempat diwarnai penarikan mobil operasional dari pengurus cabang NU Kabupaten Tegal. Mobil itu sebelumnya dihadiahkan kepada PCNU Kabupaten Tegal. Namun Basrudin beralasan penarikan mobil agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga politik. 24 ini saya tidak tahu, tiba-tiba Pak Muhammad dengan saya nggak suka, informasinya saya tidak calonkan, mencoret. Nah, untung informasi itu saya yakin A1, saya cepat-cepat menghubungi DPP P3 untuk saya pindah. Nggak percaya P3 juga, karena gimana juga betapa dekatnya Pak Baru dengan Pak Muhammad. Kita beralih ke informasi lainnya. Sering terjadi kecelakaan hingga memakan korban jiwa. Warga desa Kubang Bungu, Brebes menggelar doa istighosa. Doa istighosa dilaksanakan di lokasi kecelakaan, yaitu Jembatan Layang Dermoleng. Sepekan setelah kecelakaan beruntun yang menyebabkan 3 warga desa Kubang Wungu, Kecamatan Ketanggungan, Brebes tewas, warga melakukan doa istighosa. Doa yang dipanjatkan untuk memohon pertolongan dilaksanakan di lokasi kecelakaan, yaitu Jembatan Layang Dermoleng. Sejak jalan Layang Dermoleng digunakan, kasus kecelakaan sering terjadi. Sehingga dengan adanya doa bersama, diharapkan ke depannya tidak lagi terjadi kecelakaan serupa, apalagi menyebabkan tewasnya seseorang. Kegiatan ini sebagai antisipasi bahwa kebetulan ini adalah akses kami untuk masuk ke wilayah Kubang. Dan bulan demi bulan memang kami ada beberapa kali kejadian, kebetulan menimpa warga kami. Ini hasil musyawarah dengan masyarakat ingin mengadakan istighosa, doa bersama tahlil akbar, yang alhamdulillah pada malam ini masyarakat Kubang antusias. Sebelumnya kecelakaan antara truk dan pengendara motor terjadi di Jalan Layang Dermoleng. Akibat kecelakaan ini, 3 orang warga Kubang Wungu meninggal dunia. Dari ketiga korban, 1 diantaranya merupakan anak-anak. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.